Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes sistem charging yang ada pada ponsel itel RS4 yang saya beli kemarin. Dapat harga 1.440.000 ya. Tentunya bermain-main dengan voucher. Kalau teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Yang saya suka dari pembelian kemarin, saya dapat jam tangan pintar. Nah, seperti ini jam tangan pintarnya. Nah, seperti ini kalau dirupiahkan mungkin sekitar 150 sampai 200 ribuan ya kira-kira harganya seperti itu. Nah, oke. Nah, ini yang kita dapat dalam paket pembelian ponsel itel RS4 ya. Pertama kita akan dapat kabel seperti ini berwarna putih ya kabelnya. Lihat seperti ini. Jenisnya USB-A to USB-C. Kalau dari USB-A-nya dia seperti ini. Ini ada tulisannya W. Nah, ya seperti itu. Tidak ada tulisannya apa-apa. Yang bagian sininya berwarna oranye portnya. Kalau di sebelah sini lihat ini, nah seperti ini ada tulisannya 030. Ini kabel bawaan dari ponselnya. Lalu bagian apa namanya ini, dari port USB-C nya dia seperti ini. Nah, tidak ada tulisannya apa-apa, polosan seperti ini berwarna orange. Nah ya seperti itu. Lanjut di bagian adapter chargernya dia seperti ini. Nah ya seperti ini desainnya dia. Di sini kosong, tidak ada tulisannya apa-apa ya. Nah, kosong. Ini berwarna oranye portnya. Nah ya sama kayak warna kabelnya, port warna kabelnya. Di sini ada tulisannya itel. Ini menggunakan daya ya 45 watt. Kalau buat itel RS4 ya adapter charger bawahnya seperti itu. Nah seperti ini deskripsinya dia. Modelnya ini ya U450IEB. Nah ya seperti itu. Ini outputnya dia ya. Ini lihat nih, sebentar, 15 watt ya. Lihat ini. Atau berapa ini? 5 volt 3 ampere sampai berapa? 10 volt 4,5 ampere ya. Totalnya maksimalnya ini berapa? 45 watt. Kalau di ampere kan maksimalnya dia 11 volt kali 4,1 ampere ya, sama dengan 45 watt. Nah ya seperti itu. Nah buatan Tiongkok. Nah ini ya adapter charger bawaannya. Lanjut dari segi ponsel, dia modelnya seperti ini ya, itel RS4. Nah modelnya dia model lingkaran seperti ini untuk modul kameranya. Ada tulisannya RS. Lalu ini kameranya dia ada dua ya, ini sama ini apa, lampu kilat, dan ini kayaknya hanya sekedar mainan. Nah ya seperti itu. Nah oke. Dari sisi atas ini lihat ini. Nah ini dia ada speakernya yang atas, lihat ini. Nah ya. Lalu di bawah lihat ini, dia sudah dual speaker. Nah ya, ini ada port USB-C, ini ada lubang untuk mic ya, mikrofon, ini untuk jack ya seperti itu. Di sebelah samping sini ini lihat ini ada apa namanya ini, untuk SIM card. Nah ya seperti itu. Di sebelah sini lihat ini tombol volume ya, naik, dan tombol power volume atas bawah, dan tombol power seperti itu ya. Kira-kira fisik dari desain itel RS4 ini. Depan kameranya ada di tengah, dan ini untuk speaker ketika kita menelpon. Oke, sekarang kita lihat dari segi sistem charging pada bagian ponsel ya. Oke, nah lihat ini, ada di pengaturan di sini, lihat ini baterai lab. Nah ini ya, lihat ini. Nah ini dia struktur sistem chargingnya bagus sekali, lengkap sekali. Nah ya lihat ini, mulai dari power boost ya, ultra power saving, baterai saving setting ya. Coba power boost ini apa fungsinya? Nah seperti ini dia struktur menunya bagian power boost. Nah ya, kembali lagi lanjut ke ultra power saving. Nah seperti ini dia struktur menunya. Nah ya, lanjut kembali ke baterai saving setting. Nah lihat ini. Nah ya, struktur menunya cukup bagus sekali. Sistem charging yang ada di itel ini paling lengkap dari semua ponsel yang pernah saya tes sistem chargingnya. Nah ya lihat ini. Nah ya, oke, lanjut kembali ke baterai setting. Lihat ini dia. Nah ini dia untuk menampilkan persentase baterai. Lihat ini tersisa 3%. Ketika ini saya
off kan, maka persentasenya akan hilang. Nah ya seperti itu. Lalu untuk ini baterai apa namanya, notifikasi ketika baterai lemah. Nah ini juga ada. Ya lanjut. Ketika chargingnya full ya 100% ya, ini bisa di on off kan, ada apa namanya, notifikasinya. Nah ya ini sistem chargingnya cukup bagus sekali, cukup apa namanya, lengkap sekali ya dibandingkan dengan ponsel-ponsel lain yang pernah saya tes sistem chargingnya. Lalu lanjut ke ini power charging. Nah lihat ini, nah power charging ini apa ya, sistem fast chargingnya itel. Nah namanya dia power charging. Nah dia ada 3 tingkatan. Lihat ini dia, ibaratnya itu fast chargingnya diaktifkan atau tidak, dia ada tingkatan. Pertama untuk mode daya rendah. Lihat ini fokusnya ketika kita ingin charging temperaturnya dibuat dingin. Nah ya cukup bagus sekali yang bagian bawah ini, tapi resikonya dia apa namanya, proses charging akan lama. Nah ya seperti itu. Lanjut untuk smart charging, dia auto detect. Kadang ketika persentase daya rendah ya, dia fast charging aktif. Ketika persentase baterai di atas 50% kira-kira, nanti kita coba saja ya untuk full chargingnya dia akan mati sistem fast chargingnya. Nah kalau hyper charging ini dia langsung full fast charging, berkecepatan tinggi lah istilahnya ya. Nah seperti itu, nanti kita lihat ya. Tapi efeknya kalau kita menggunakan sistem apa namanya ini hypercharging, baterai akan panas. Lihat ini ada keterangannya semuanya ya. Nah kalau smart charging ini ibaratnya AI charger. Nah ya seperti itu, cukup bagus sekali sistem chargingnya. Lalu lanjut ini habis power charger tadi ya, power charging. Lihat ini ke sistem charging. Lihat ini. Nah lihat ini ada AI smart charging. Lihat ini apa ini fungsinya. Nah ya ini silahkan dibaca sendiri, dia seperti ini. Mungkin sama kayak auto detect lah ya, kira-kira seperti itu. Ini juga ada menu bypass chargingnya. Nah ya ini yang tidak pernah saya temui pada ponsel yang pernah saya tes ya. Ini ada bypass chargingnya, kayak Xiaomi Poco M6 Pro belum ada. Kayak apa lagi, itel Infinix Hot 30 ya, dia juga belum ada bypass charge-nya. Ini sudah ada ya. Dengan harga berapa? 1.440.000 kita sudah dapat ponsel yang ada bypass charging-nya. Cukup bagus sekali ya fitur sistem charging yang ada di apa namanya, itel ini. Lihat ini struktur menu bypass charging-nya. Lihat ini keterangannya dia seperti ini. Nah ya ini ya. Nah oke ya, lanjut yang apa, baterai safe charging safety proteksi. Lihat ini dia. Nah seperti ini struktur menu yang ada di sistem charging itel. Ini menurut saya paling lengkap sendiri dibandingkan dengan sistem charging yang ada dari brand lain. itel paling lengkap sekali ini. Baik, lanjut tes charging ya menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan dari ponsel itel RS4. Sedangkan di pengaturan ya, di pengaturan saya menggunakan pengaturan hypercharging atau yang fast chargingnya paling maksimal sendiri kecepatannya ya. Nah seperti itu, start dari baterai 5% ya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah seperti ini, ketika power chargingnya aktif atau fast chargingnya aktif ya di ponsel itel. Nah ya seperti itu, ada komanya dan ada tulisannya hypercharging. Nah ini lihat. Nah start dari baterai 5%. Nah ya seperti itu. Sekarang kita lihat coba dia output adapter charger bawaan ini mencapai hingga berapa ampere gitu ya menggunakan aplikasi ampere meter. Lihat ini dia mencapai hingga 6000 berapa, 500 maksimalnya. Nah ya tapi mengalami penurunan ini. Lihat ini. Nah ya secara aplikasi ampere meter dia mencapai hingga maksimal 6500. Sedangkan secara teori adapter charger ya teorinya dia outputnya maksimalnya di 4,1 ampere. Nah ya mana yang benar? Nah mungkin teman-teman punya pendapat lain atau apa namanya punya saran komentar, silahkan berkomentar di kolom komentar ya seperti itu. Sekarang coba saya tes dengan menggunakan alat USB tester dari brand Finersi ini. Nah ya ini saya ada USB tester dari brand Finersi. Coba
apakah sama atau tidak ya. Tadi ampernya berapa? 6500 di 5800. Nah ya, coba. Nah, saya menggunakan cara seperti ini ya. Nah, ini lihat. Nah, lihat ini ya, ada komanya dan hipercharging sama ya. Nah, seperti itu. Sekarang coba saya lihat di sini. Nah, ini lihat. Secara ampere berapa ini? Voltnya dia mencapai hingga berapa? 9 volt kali 3 ya, kurang lebih dia di angka 27 watt. Ketika menggunakan menggunakan USB tester dari brand Finersi. Nah ya, kalau menggunakan apa tadi? Aplikasi ampere meter mencapai hingga 5800 ampere. Titik terendahnya, titik maksimalnya 6500. Nah ya, terjadi perbedaan seperti itu. Intinya sama-sama tetap power chargingnya atau fast charging 45 wattnya aktif, cuman dia real di angka, kalau saya acuannya lebih menggunakan USB tester ini ya, real di angka 25 watt. Nah ya, baik, lanjut tes speed charging ya. Dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam dengan adapter charger bawaan ponsel. Lalu dengan settingan hypercharging ya, saya aktifkan hyperchargingnya atau speed charging atau fast charging yang paling maksimal sekali cepatnya atau paling cepat sekali ya. Oke ya, saya hubungkan sekarang mode ponsel nyala ya. Saya proses speed chargingnya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2% atau habis total ya. Power charging aktif, di sini ada komanya ya, ini lihat ini. Lalu tulisannya di sini ada hypercharging. Oke ya. Start timer saya nyalakan dari sekarang. Baik, waktu sudah jalan di 34 menit atau sekitar 30 menit lah ya. Sekarang kita coba untuk melihat ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini, dia terisi 58%. Nah ya, cukup bagus sekali. Biasanya standarisasi fast charging itu ya ketika di menit ke-30 dia harus terisi 50%. Ini terisi 58% pada menit ke-34. Jadi sudah lebih dari cukup lah ya untuk kategori fast charging itel ini. Sekarang kita cek temperatur dari ponselnya mencapai hingga berapa derajat Celcius. Ini ya, dia temperaturnya mencapai 38 derajat Celcius, kategori hangat sedang lah ya. Seperti itu. Kita cek dari segi temperatur adapter chargernya. Ini ya, temperatur adapter charger mencapai hingga 48 derajat Celcius, kategori hangat agak panas sedikit tapi masih wajar ya. Yang kategori waspada ketika temperaturnya di atas 50 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. itel RS4 ini membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 9 menit atau 1 jam 10 menit lah ya. Sekarang kita cek dia sudah terisi berapa persen ini. Lihat ini. Ini lihat charging komplit. Nah ya, lihat ini sudah terisi 100% dalam waktu 1 jam 10 menit. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Saya cabut dahulu dari adapter chargernya. Saya stop dahulu timernya. Oke, jadi kesimpulannya itel RS4 yang dibanderol cuma dengan harga 1.440.000-an ya. Saya beli bermain-main dengan voucher dapat harga segitu. Kita sudah dapat ponsel dengan fitur sistem charging yang cukup lengkap sekali. Ada sistem kecepatan fast chargingnya ada 3 tingkatan, plus ada bypass chargingnya. Nah seperti itu, plus kita dapat bonus jam tangan pintar. Kurang lengkap, kurang bagus, kurang murah, apalagi coba dari brand itel. Lalu dari segi performa dia menurut saya sudah cukup bagus ya. Full charging dari persentase baterai 2% hingga 100% hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Sama kayak saya tes ke Infinix Hot 30 dengan adapter charger 33 watt, hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit dari persentase baterai habis juga hingga terisi penuh. Dibandingkan dengan Xiaomi Poco M6 Pro yang menggunakan turbo charging 67 watt,
full charging dari persentase baterai habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam. Seperti itu ya perbandingannya dari Xiaomi, Infinix, dan itel. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan performa ponsel ini sudah cukup bagus sekali ya, dari segi fitur, kelengkapan sistem charging, dari segi harga, dan dapat bonus seperti ini sudah lebih dari cukup buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli ponsel itel RS4 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didit undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.